Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Jawabnya alhamdulillah, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini hari Rabu teman-teman, tanggal 6 Oktober tahun 2021. Hari ini kita mau puncak tema. Apa teman-teman? Puncak tema. Temanya tema apa ya teman-teman? Yuk, sebelum kita berkegiatan, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, ahad, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan, dan kemampuan memahaminya kepadaku. Amin. Doa pembuka hati. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Kita sampai tema yang keempat teman-teman. Tema yang keberapa? Tema yang keempat, yaitu tema kebutuhan. Temanya apa? Kebutuhan. Lah, di sini kebutuhan itu subtemanya ada 3. Ada berapa teman-teman? Ada 3. Yang pertama, ada makanan dan minuman yang baik dan halal. Kemudian yang kedua, ada pakaian. Yang ketiga teman-teman, ada kebersihan, kesehatan, dan juga keamanan. Nah, gitu ya teman-teman. Ada 3 subtema. Kemudian yang pertama yaitu subtemanya makanan dan minuman yang baik dan halal, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama ada 4 sehat, 5 sempurna. Yuk kita bernyanyi dulu ya teman-teman, biar tahu teman-teman 4 sehat 5 sempurna isinya apa. Yuk 1, 2, 3. 4 sehat 5 sempurna. Cobalah terka, apa maksudnya? Pertama nasi, kedua sayur, ketiga lauk, keempat buah, tambah 1 susu namanya. Badanku sehat, jiwaku kuat. Nah, gitu ya teman-teman. Sekarang ciri-ciri makanan yang kedua. Tadi sudah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang yang kedua yaitu makanan dan minuman, ciri-cirinya yang baik dan halal adalah dalam kondisi baik, yaitu segar dan tidak basi atau tidak bau teman-teman. Nah, makanan yang baik, yang sehat itu kondisinya segar dan baunya masih segar juga, nggak bau basi, nggak bau busuk. Nah, misalkan kalau buah, kalau busuk berarti sudah nggak baik, sudah nggak sehat, nggak boleh dimakan. Terus kalau nggak segar, misalkan sayur sudah layu, terus sudah coklat-coklat. Nah, sayur kan biasanya bagus ya teman-teman, kalau segar itu masih bisa dimakan. Kalau yang sudah busuk terus sudah coklat-coklat itu berarti kondisinya sudah nggak baik, dan itu nggak boleh dimasak atau dimakan, karena sudah nggak sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga, tanpa pengawet. Nah, tanpa pengawet. Kemudian teman-teman, yang keempat yaitu tanpa pemanis buatan. Nah, biasanya kalau minuman
kaleng itu yang pakai manis buatan itu teman-teman membuat tenggorokan kita sakit. Itu namanya tidak sehat, tidak baik untuk dimakan atau diminum. Oke, yang kelima adalah tanpa pewarna buatan. Tanpa pewarna buatan itu juga nggak baik teman-teman. Kalau ada pewarna buatannya untuk kesehatan tubuh kita itu nggak baik. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, halalan thayyiban, yaitu yang halal cara mendapatkannya, yang baik cara mendapatkannya supaya diserap oleh tubuh kita dengan baik. Dan ini dia ada gambar makanan dan minuman yang baik dan halal, yang baik dan sehat, yang bergizi, yang bagus untuk tubuh kita. Perhatikan, ada nasi 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, ada karbohidrat teman-teman. Karbohidrat terdiri dari nasi, singkong, umbi-umbian, kentang itu juga termasuk karbohidrat. Kemudian sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran. Kemudian ada lauk pauk. Tadi sudah disebutkan ya teman-teman, lauk pauknya. Kemudian juga ada buah-buahan. Tuh. Kemudian ini ada gambar gambar makanan dan minuman yang nggak boleh kita makan, yang nggak boleh kita makan, yang nggak baik nih, ting 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 ting, nih nggak boleh, ini semuanya ini nggak boleh kita makan karena nggak baik untuk kesehatan tubuh kita. Ada logo halalnya. Kalau mau beli makanan atau minuman harusnya yang halal, ada logo halalnya. Tapi kalau kita beli di pasar, misalkan sayur, nggak apa-apa, insya Allah teman-teman, kita percaya kalau sayurnya itu halal, insya Allah langsung dari petaninya. Nah, tapi kalau teman-teman beli yang kemasan, minta tolong diperhatikan label halalnya. Ada label halalnya ya, karena kita orang Islam, usahakan apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu usahakan yang halal, gitu ya teman-teman. Yang kedua subtemanya yaitu pakaian. Apa teman-teman? Pakaian, ciri-ciri pakaian yang pertama yakni menutup aurat. Apa teman-teman? Menutup aurat. Kalau auratnya laki-laki dari ini pusar kemudian sampai lutut. Nah, itu auratnya laki-laki. Jadi boleh kelihatan ini dadanya. Tapi lebih baik teman-teman itu ditutup, lebih sopan. Kemudian pakai celana pendek itu juga boleh kalau laki-laki, tapi lebih baik panjang biar lebih sopan. Itu untuk laki-laki ya. Kemudian untuk perempuan, auratnya seluruh ini anggota badan kecuali telapak tangan dan juga wajah atau muka. Makanya perempuan itu diwajibkan untuk berkerudung sampai bawah, ini lengannya ditutup, tangannya ya yang kelihatan ini. Nah, kemudian sampai bawah pakai rok, sampai kaki juga, makanya harus pakai kaos kaki. Boleh nggak Bu? Boleh nggak pakai kaos kaki, tapi ketika di dalam rumah, karena insya Allah di rumah itu kita sama keluarga kita satu mahram ya teman-teman. Tapi kalau di luar rumah usahakan ditutupi. Kalau perempuan nggak boleh kelihatan auratnya. Yang boleh kelihatan hanya tadi muka atau wajah dan juga telapak tangan. Setelah menutup aurat yaitu harus longgar. Bajunya harus longgar, nggak boleh ngepres gini, melengkungkan bentuk tubuh, nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mencolok warnanya. Nah, boleh warnanya itu yang kalem saja teman-teman, tidak terlalu ngejreng gitu ya. Kemudian tidak bermewah-mewahan. Apalagi bermewah-mewahan, pakai perhiasan di sana sini, itu juga nggak bagus. Jenis baju yang boleh dipakai laki-laki, ada jenis pakaian yang boleh dipakai laki-laki. Ini ada gambarnya ya, perhatikan. Laki-laki itu boleh pakai baju seperti ini, apa saja, pakai sarung gitu. Terus bercelana, kalau mau celana pendek berarti harus di bawahnya lutut. Terus pakai kemeja, kemudian pakai kaos boleh. Kemudian kalau perempuan harus pakai yang panjang
pakai rok atau gamis lengan panjang gitu ya teman-teman. Nah ini perhatikan perbedaannya pakaian laki-laki dan juga pakaian perempuan. Nah kalau ibu-ibu biasanya, kalau ibunya teman-teman, bundanya teman-teman pakai daster boleh, tapi kalau orang laki-laki pakai daster bagaimana? Nggak boleh, karena itu bukan bajunya. Itu yang daster itu atau gamis itu bajunya perempuan, bukan bajunya laki-laki gitu ya perbedaannya ya teman-teman. Begitu pula untuk yang perempuan pakai celana boleh, tapi dipakai daleman. Nah terus luarnya pakai rok lagi atau celananya yang longgar gitu ya teman-teman. Oke, ketiga yaitu kebersihan, kesehatan dan juga keamanan. Nah kebersihan meliputi kebersihan badan atau diri dan juga kebersihan lingkungan. Yang kedua kesehatan yaitu meliputi kesehatan jasmani dan juga rohani. Nah yang terakhir keamanan yaitu meliputi keamanan diri dan juga lingkungan sekitar. Apa saja ya ciri-cirinya untuk menjaga kebersihan? Caranya yaitu pertama membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian yang ketiga memotong kuku. Nah sunahnya kalau motong kuku itu hari Jumat atau Kamis boleh teman-teman itu ya. Kemudian keramas atau mencuci rambut. Nah sunahnya juga di hari Jumat. Bu masa keramasnya seminggu sekali? Ya enggak juga, boleh, tapi diusahakan sunahnya hari Jumat. Enggak harus Jumat tok keramasnya teman-teman, boleh 2 hari sekali keramas, setiap hari juga boleh tuh ya, biar rambutnya bersih dan juga wangi gitu ya. Kemudian sikat gigi. Nah siapa yang biasanya sikat gigi? Septi sikat gigi biar giginya sehat dan juga nggak kuning teman-teman. Kalaupun kuning ya sudah nggak apa-apa, tapi tetap dirawat ya, digosok giginya. Nah itu biar nafasnya juga nggak bau. Terus biar nggak lubang. Nah siapa yang giginya lubang itu kalau malam habis makan itu langsung gosok gigi. Giginya disikat biar nggak lubang. Kalau lubang itu sakit teman-teman. Oke, kemudian mencuci tangan. Nah, kan ada langkah-langkahnya itu 7 langkah itu loh teman-teman, mencuci tangan. Oke, itu cara menjaga kebersihan. Sekarang menjaga kesehatan. Nah kesehatan jasmani dan rohani tadi teman-teman, yaitu tidak jajan sembarangan. Nah biar perutnya nggak sakit, usahakan jajannya yang sehat, yang terbungkus supaya perutnya nggak sakit. Kalau jajan sembarangan, kalau jajannya dihinggapi laler cut, nah itu lalatnya sudah naruh kotoran. Nanti kalau kita makan, nah di perut ini jadinya sakit karena banyak kuman gitu ya. Kemudian yang kedua makan dan minum yang bergizi. Nah tadi yang bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna, itu yang menyehatkan. Oke. Terus tidak berlebihan. Nah ini jaga kesehatan, tidak berlebihan menonton TV dan juga bermain HP, bermain gadget. No, nggak boleh. Boleh, tapi harus tahu waktu, maksimal 1 jam saja dalam sehari. Kalau nggak gitu ya dibatasi teman-teman, setengah jam cukup atau 5 menit saja cukup. Nah itu nggak boleh terus-terusan sepanjang hari mainan HP. No, kecuali kalau ada tugas dari bu guru, melihat tutorial video pembelajaran itu baru boleh. Tapi untuk ngegame, no, nggak boleh, karena nih syaraf mata ini juga butuh istirahat teman-teman. Jadi nggak boleh untuk main HP ya. Kalau sudah sakit, matanya pusing, kepalanya, jadi nggak bisa lihat, kasihan ya. Dijaga ya teman-teman ya kesehatan matanya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu istirahat dengan cukup. Nah ini kalau sudah selesai bermain, selesai belajar, selesai mengerjakan tugas, itu lebih baik istirahat
istirahat, tidurnya nggak boleh terlalu malam supaya teman-teman badannya bisa sehat, bangunnya lebih segar gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu olahraga dengan teratur. Seperti teman-teman, olahraga Fishmode itu juga termasuk olahraga. Kemudian kalau senam seminggu sekali itu kan insya Allah teratur seminggu sekali ya teman-teman. Nah itu yang hari Jumat itu untuk kakak TKA sama kakak TKB, untuk adik KB hari Rabu yang senam ya. Nah itu untuk yang menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Yang terakhir yaitu untuk menjaga keamanan. Bagaimana ya kita menjaga keamanan? Yang pertama, tidak bermain senjata api atau benda tajam. Siapa yang biasanya main korek? Nah itu enggak boleh, karena api kalau sudah membakar benda itu berbahaya, bisa merambat kemana-mana teman-teman, merugikan, berbahaya. Apalagi nanti kalau terbakar, apa yang kita rasakan? Sakit dan juga panas gitu ya. Itu enggak boleh main api dan juga senjata tajam. Apa ya senjata tajam? Pisau, terus apa? Silet, itu senjata tajam. Cutter, nah cutter itu juga nggak boleh, tapi kalau sama orang tua ada pengawasan teman-teman. Kalau juga buat mainan tusuk-tusuk gini, berbahaya. Oke. Kemudian gunting. Nah, siapa yang suka gunting rambutnya adik atau rambut kakaknya, itu juga nggak boleh, karena gunting itu kalau mau gunting rambut itu di tukang potong rambut, bukan digunting sendiri, karena kalau potong rambut itu ada caranya teman-teman. Tuh ya, paham ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya untuk menjaga keamanan yaitu mengunci pintu saat keluar rumah. Nah, mengunci pintu biar aman rumahnya. Kemudian selanjutnya mematikan aliran arus listrik ketika selesai menggunakannya. Misalkan setelah menggunakan cas, HP-nya setelah dicas itu dicabut ya, teman-teman, supaya tidak terjadi arus listrik. Nah, nanti kalau apa akibatnya kalau terjadi aliran arus listrik itu bisa kebakaran, berbahaya juga, jadi tidak aman. Kemudian yang terakhir yaitu memakai helm. Nah, memakai helm kita ketika berkendara dengan sepeda motor. Tuh yang biasanya bepergian pakai sepeda motor, silakan teman-teman memakai helm. Dan juga ini sekarang itu musimnya COVID, tapi alhamdulillah semoga sudah hilang ya COVID-nya. Tapi teman-teman tetap diusahakan pakai masker, kemanapun teman-teman pergi harus pakai masker gitu ya teman-teman. Itu untuk menjaga keamanan. Oke teman-teman, terima kasih. Itu tadi sedikit paparan yang bisa Bu Septi sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman paham dengan yang sudah dijelaskan Bu Septi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Septi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.